Ya, jadi pada hari Minggu pada pukul 03.00 kami berhasil melakukan penangkapan kepada tersangka AS ini. Dan pada saat dilakukan penangkapan, tersangka melawan petugas, mencoba untuk melarikan diri dan juga bahkan mengancam jiwa petugas, dan akhirnya kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Dan berdasarkan dari keterangan tersangka bahwa tersangka AS ini memang betul melakukan pembunuhan kepada saudari M, korban dari pembunuhan pada kasus di Desa Tenajar, Kecamatan Sukabumi. Dan barang-barang yang diambil dari korban adalah uang sebesar Rp12.800.000, handphone korban, dan juga DVR yang berada di rumah korban. Dan juga barang-barang tersebut sempat dibuang di kali di daerah wilayah Tuparev, Kabupaten Cirebon, untuk menghilangkan barang bukti. Dan juga uang yang diambil oleh si tersangka juga digunakan untuk keperluannya sehari-hari, dan juga termasuk juga membeli handphone. Ada berapa pelaku? Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhannya 1 orang atas nama inisial AS. Namun karena ada barang milik korban yang hilang, yaitu handphone ini sempat dijual oleh tersangka kepada saudara W, dan juga akhirnya ada keterlibatan dari saudara D dan juga saudara R. Oleh karena itu, ketiga orang ini, saudara W, D, dan R, kita tetapkan sebagai tersangka dengan pengenaan pasal 480 junto 55 KUHP. Uang yang dibawa kabur? Uang yang diambil dari korban senilai Rp12.800.000. Pengakuan korban untuk apa dan uangnya? Untuk keperluan sehari-hari, untuk membeli handphone, bahkan juga sempat untuk dipergunakan untuk karaokean. Nah, itu yang diakui oleh si tersangka. Selain uang ada ATM nggak? Sampai dengan saat ini tidak ada. Pasal yang dikenakan Kepada si tersangka, kepada tersangka AS kita kenakan pengenaan pasal 338 dan 339 dan juga 365 dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun penjara. Untuk mengungkapkan identitas tersangka itu ada kesulitan tidak komandan awalnya? Awalnya pastinya ada kesulitan ya, namun sekali lagi karena keuletan dari petugas kami, baik itu dari Resmob Satreskrim Polres Indramayu dan juga Resmob dari Ditreskrim Polda Jabar, akhirnya kami menemukan CCTV. Ya, CCTV inilah yang mengarahkan sosok dari seorang pria yang sempat masuk ke rumah korban. Disitulah yang kita jadikan entry point kita untuk bisa mencari si pelaku, dan akhirnya kita mengetahui identitas dari si tersangka ini dengan inisial AS. Sebenarnya AS ini rumahnya tidak jauh dari rumah korban, ya, jadi masih tetangganya korban. Gitu. Untuk cara membunuhnya itu gimana? Jadi cara membunuhnya itu yaitu pada saat korban berbalik badan, ya, tersangka mengambil kain yang ada di dekatnya, terus mencoba untuk mencekik, ya, mencekik dari si korban, dan korban sempat melakukan perlawanan, dan akhirnya si korban didorong sehingga terjatuh, dan pada saat jatuh pada posisi terungkup, si korban dibenturkan kepalanya, ya, berkali-kali. Dan pada saat itu masih ada perlawanan. Selanjutnya pada saat itu posisi korban berbalik badan, dan pada saat itu juga tersangka membenturkan kepalanya berkali-kali sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Tersangka sempat kabur kemana? Sempat kabur ke kos-kosannya, ya, ke kos-kosannya di Desa Jatimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Itu tempat persembunyiannya selama kurang lebih 5 hari ini. Selama melakukan pembunuhan, tersangka AS ini ditangkap. Aku sebenarnya berarti kenal sama di Aros itu sudah lama dong, sudah lama. Kamu kok tega sekali sama tetangga kamu sendiri? Tega sekali kamu sama tetangga kamu sendiri. Sebelum
Oke, sip.